Terakhir materinya untuk Ibu Siti Robiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, karena dari awal kalian sudah banyak mendapatkan materi, banyak sekali. Semoga materi yang kalian dapat dari tadi pagi sampai barusan selesai menjadi bekal untuk hidup kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk penyegaran ya, menenangkan hati dan pikiran, kita membaca yang dekat di sekitar kalian ya, di sekitar kalian yang ada Al-Quran, silahkan buka Al-Qurannya boleh. Kita akan membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, silahkan dibuka Al-Qurannya ayat surat ke-49 ayat ke-12. Ya, kita baca saja satu ayat. Satu ayat sehari, alhamdulillah bisa satu ayat sehari juga ya. Baik, kita baca surat Al-Hujurat ayat 12. Boleh, jika ada yang membaca Al-Quran, silahkan dengarkan. Yang mendengarkannya pun akan mendapat pahala insya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Pasti sudah sering ada yang mendengar kalimat itu ya. Alhamdulillah azan dulu. Artinya anak-anakku, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu saling menggunjing antara satu dengan yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya merasa jijik ya. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita lihat pesan yang ada di dalam ayat tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia harus memiliki husnuzon, harus memiliki sifat husnuzon, positive thinking, berpikiran positif. Baik, contoh-contoh husnuzon itu ya, perilaku husnuzon itu ada husnuzon kepada Allah, ada husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada sesama manusia. Baik ya, husnuzon kepada Allah apa? Ya, kita manusia pasti dihadapkan pada dua kesempatan, kadang sedih, kadang bahagia. Sedih ketika kita mendapat musibah, baik sakit ataupun yang lainnya, itu diharuskan kita bersabar sebagai rasa husnuzon ya, berpikiran positif kepada Allah, itu kita diharuskan untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, itu kita harus bersyukur. Itu adalah sifat seseorang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah. Kemudian husnuzon kepada diri sendiri. Orang yang memiliki sifat husnuzon kepada diri sendiri, tentunya dia tahu potensi dirinya, ya. Dia tidak akan merasa minder, ya. Tetapi dia akan memiliki sifat optimis, bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam bekerja, ya. Itu orang yang memiliki sifat husnuzon pada diri sendiri. Jangan pernah menjudge diri sendiri bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh ya. Semua manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa, tetapi mereka diberi kesempatan untuk belajar. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah proses kalian dalam belajar. Masalah berhasil atau tidaknya itu ada
seizin Allah. Jadi kalau yang memang dia menjadi pintar, hebat, ya jangan sombong karena itu ada izin dari Allah, ya ada kehendak Allah, takdir dari Allah. Tetapi kalau ada anak yang memang sudah sungguh-sungguh belajar siang malam berdoa, tetapi hasilnya begitu-begitu aja, juga jangan bersedih hati ya, karena yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya, usaha kita, semaksimal apa kita berusaha dalam belajar. Ya, kita harus memiliki sifat khusyuk pada diri sendiri. Jadi jangan khawatir ya, kalau misalnya kenapa ya saya kok hanya segini-gini aja. Yang penting kamu maksimal, semangat belajar, semangat mencari ilmu, ya. Kemudian berdoa, itu yang harus selalu berdampingan. Hasilnya serahkan pada Allah, dan setelah hasilnya terbukti kita bertawakal. Ya, kalau seandainya apa yang kita harapkan tidak kita capai, ya. Tapi mudah-mudahan semua siswa SMK Mahaputra apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakannya tercapai. Kemudian khususnya kepada sesama manusia. Ya, kalau hidup kita ingin tenang, berpikiran positiflah kepada orang lain, ya. Jadi jangan buruk sangka pada orang lain. Belum tentu apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Boleh kalian ada nih sebuah cerita, ya. Bisa kalian renungi sebagai inspirasi. Di suatu hari ada seorang ayah dan pemuda, anaknya ya, dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya ini sudah pemuda, sudah berusia 24 tahun, sudah termasuk cukup dewasa. Mereka berada di sebuah kereta. Kemudian si anak muda tersebut duduk di paling pinggir di dekat jendela. Begitu antusiasnya si anak ini melihat ke jendela sambil berteriak, "Ayah, ayah, lihat itu, pohon-pohon berlarian." Si anak muda itu mengatakan itu saking antusias, bahagia melihat pohon secepat kilat, ya, seperti yang berlarian. Kemudian orang yang duduk di depannya, dua orang pemuda, terheran-heran dan menganggap aneh orang itu ya, udah dewasa tapi kelakuannya kayak anak kecil. Ya, ayahnya ini hanya tersenyum saja. Kemudian tak lama kemudian si pemuda yang usia 24 tahun ini berkata lagi, "Ayah, lihat awan itu mengikuti kita," katanya gitu ya. Dengan bahagia, antusias. Akhirnya orang yang dua orang pemuda yang di depannya ini sudah tidak sabar lagi dengan apa yang dilihatnya. Langsung berkata kepada ayahnya, "Bapak, maaf Bapak, kenapa Bapak tidak membawa anak Bapak ke seorang dokter yang hebat, yang bagus untuk mengobati anak Bapak? Dianggapnya anak ini tidak tidak sesuai dengan usianya yang dilakukannya, ya." Kemudian si ayah ini tersenyum, ya, ayah anak ini tersenyum dan berkata seperti ini, saya sudah bawa anak ini ke dokter, dan pada saat ini saya duduk di sini, saya baru pulang dari dokter, dan anak saya ini baru mendapatkan penglihatannya, karena semenjak kecil dia buta. Jadi baru kali ini pulang dari dokter dia bisa melihat. Nah, sekarang bisa kalian bayangkan, bisa kalian ya. Jadi apa yang kalian lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian. Jadi stop ya, membuat pikiran-pikiran yang negatif. Berpikirlah positif. Stop menjudge seseorang, stop menghakimi seseorang sebelum kita tahu apa masalahnya. Ya, jadi kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. Walaupun hanya sedikit, tapi ada hikmah di balik cerita tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan karakter baik yang bisa kalian ambil dari ayat tadi adalah, salah satunya adalah kalian harus memiliki sifat husnuzon, positive thinking, berbaik sangka, ya. Karena berbaik sangka, berpikiran positif akan membuat bahagia, akan membuat hati menjadi tenang. Ya, kalau kita memiliki pikiran jelek, berburuk sangka, husnudzon, itu tidak akan membuat kita bahagia. Itu akan membuat kita sakit.
ya, sakit di sini, sakit kepala, segala sakit ya. Jadi lebih baik pikirkan hal-hal yang baik, ya, husnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada diri kita, husnudzon kepada Allah. Ya, itu saja mungkin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah. Ya, sekarang sudah memasuki waktu zuhur. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat zuhur dan jangan lupa juga laksanakan sholat rawatibnya ya. Mungkin hanya sekian yang disampaikan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat walaupun sedikit. Kita tutup pertemuan ini dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.